Arsenum, air siap minum. Jadi air banjir masuk situ bisa diminum. Ada alatnya tuh, Pak? Ada. Sekarang yang kita pasang di Aceh kan MBG misalnya. Apa coba kita butuh MBG, kita sudah menyiapkan alat. Di omprengan itu, ini ada alat ditutup. Nanti ketahuan, ini makannya basi apa enggak gitu. Udah jadi. Nah sekarang tinggal lagi, saya akan membangun apa yang disebut Rumah Inovasi Indonesia. Jadi itu 3 fungsi. Satu sebagai etalase. Etalase apa? Pak Pemret ingin tahu inovasi BRIN itu apa aja sih? Datang ke Rumah Inovasi itu. Oke, selamat datang di Query, Kudapan Eksperimen dan Riset bersama saya Rahmadin Ismail, pemimpin redaksi Tirto.id. Episode hari ini cukup spesial karena untuk pertama kalinya kita syuting di luar kantor, di studio. Kita khusus ada di studionya BRIN ini, di ruang riset. Saya mendapat kehormatan, mendapatkan kesempatan untuk bisa diskusi dengan Pak Profesor Dr. Arief Satria, Kepala BRIN yang baru. Berarti ini udah berapa lama Pak? Udah hampir 3 bulan? 2 bulan? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Jadi kita udah dapat kesempatan nih untuk ngomongin, kita akan ngobrol-ngobrol soal riset secara umum dari Pak Arief. Selanjutnya kita akan cerita nostalgia riset-riset Pak Arief zaman dulu. Nah ini menarik nih Pak, karena kami pengen juga tahu Pak Arief mungkin masih ada riset-riset yang dikenang yang bisa kita share. Oke. Tanpa banyak basa-basi Pak, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Saya kemarin ikut pemaparan Bapak pada saat acara Forum Pemret. Menurut saya itu menarik ya. Bisa dijelaskan mungkin Pak, saat Pak Arief sekarang memimpin BRIN, ada fokus di area mana saja yang sedang dikerjakan? Mungkin dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi saya mencoba untuk menangkap aspirasi dari berbagai pihak. Dari mitra kita di DPR RI, ya, dan kemudian dari publik, dari para tokoh, ya, bahwa BRIN harus hadir dengan outcome. Jadi riset BRIN tidak hanya fokus pada output, tapi pada outcome, pada sesuatu yang berdampak. Nah, inilah yang saat ini kita kejar, bagaimana mengakselerasi hasil-hasil riset menjadi sesuatu yang memang membawa perubahan, membawa kemajuan, ya. Dan ini juga sejalan dengan harapan Bapak Presiden bahwa ya kemajuan-kemajuan yang bisa kita hasilkan itu antara lain dalam hal bidang pangan. Ya, kan, sehingga riset pangan menjadi keniscayaan. Riset energi, riset di bidang air, riset di bidang kesehatan, dan juga riset di bidang industri strategis. Saya kira juga hal yang sangat penting sekali ya, termasuk sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja. Nah begitu pula sektor-sektor yang memiliki kebutuhan teknologi tinggi seperti teknologi dirgantara, antariksa, nuklir, ya itu juga menjadi concern dari BRIN dan juga concern dari Bapak Presiden. Nah, sehingga kita sekali lagi bahwa riset ini punya dampak karena kita mengacu pada pemikiran peraih Nobel Paul Romer yang mengatakan dengan konsep indigenous growth theory, intinya adalah kemajuan ekonomi sebuah bangsa itu akan terletak pada R&D. Kekuatannya pada R&D, pada inovasi, pada teknologi, pada entrepreneurship, pada human capital yang handal dan sebagainya. Nah sehingga kita ingin bahwa teknologi yang kita hasilkan, inovasi yang kita hasilkan ini memang ada direct impact kepada pertumbuhan ekonomi. Ya tentu ada juga yang indirect. Bahwa hasil riset kita berdampak pada kelestarian sumber daya alam, kelestarian lingkungan, itu kan meskipun bisa dievaluasi juga pada penyerapan tenaga kerja, pada pengentasan kemiskinan, nah, dan juga termasuk pada pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, oleh karena itu dengan orientasi pada outcome inilah ini yang menjadi arah kita ke depan. Jadi kita harapkan para periset yang ada di BRIN adalah para periset yang berorientasi pada outcome. Jadi kalau menghasilkan sesuatu, apa yang nyata buat policy, apa yang nyata buat industri, apa yang nyata buat UMKM, apa yang nyata buat masyarakat, apa yang nyata buat dunia pendidikan. Jadi lima outcome inilah yang penting untuk dicermati, sehingga para periset tidak sekedar hanya mengejar publikasi. Publikasi tentu juga akan berdampak, tapi kan tidak direct. Nah kita akan setelah publikasi kita periset apa nih
kita harus bisa menciptakan science-based policy, evidence-based policy, baik di daerah maupun di pusat. Nah, kemudian ini saya punya inovasi, tinggal dihilirisasi melalui kemitraan dengan industri. Nah, sehingga tugas kami tentu lebih banyak pada ya mengencourage, mengarahkan, kemudian memfasilitasi para periset yang sebenarnya sudah sangat handal. BRIN itu hebat-hebat. Saya termasuk orang yang kagum dengan para periset BRIN dalam fasilitas yang ada. Nah, saat ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan mereka lebih maksimal lagi agar risetnya lebih impactful. Ya seperti kemarin kita mencoba untuk mengenalkan pirolisis, sebuah alat pengolahan sampah yang kemudian menjadi BBM. Itu kan nyata kan? Menyelesaikan masalah sampah sekaligus mendapatkan sesuatu, menjadi alternatif bahan bakar baru. Ya saya kira masih banyak lagi yang inovasi-inovasi yang kita kembangkan, termasuk desain N219 pesawat, yang pesawat itu sudah sangat teruji dan sekarang dalam taraf untuk proses riset berikutnya agar menjadi pesawat amfibi. Kalau pesawat amfibi kan bisa mendarat di air, jadi tidak perlu infrastruktur terlalu mahal di setiap pulau karena menggunakan pesawat yang ada di kita. Nah itu karya BRIN dan PT DI. Ini contoh karya-karya nyata yang sebenarnya sudah sangat banyak ya, termasuk dengan Inka ya, kereta api, ya, gerbong, ya, teknologi materialnya seperti apa. Dan kita juga mendesain kapal yang saat ini sudah mau dipakai oleh pemerintah juga. Sebenarnya karya-karya itu kan karya yang nyata. Nah sekarang itu yang kita dorong adalah bagaimana karya nyata ini semakin banyak. Sehingga benefit dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh industri juga semakin nyata. Jadi jangan sampai investasi yang besar untuk riset, kemudian orang mengatakan, loh hasilnya apa? Gitu. Ya. Kan kalau kita menghasilkan misalnya bawang putih. Bawang putih sekarang masih impor mayoritas. Ya. Padahal tahun 90 tuh, tahun 80, tahun 85, 90 kita tuh swasembada bawang putih. Tiba-tiba kok turun. Sekarang harus dibangkitkan lagi kan. Bagaimana strateginya? Sehingga menghasilkan varietas bawang putih yang lebih unggul, sehingga lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak tergantung lagi pada impor, menghemat devisa, dan pada akhirnya juga menciptakan lapangan kerja. MBG misalnya, apa coba kita butuh MBG, kita sudah menyiapkan alat di omprengan itu, ini ada alat ditutup, nanti ketahuan, ini makannya basi apa enggak gitu. Udah jadi. Nah sekarang tinggal lagi penyempurnaan prototipe itu. Menarik. Ya. Izin Pak, saya mau mengelaborasi lebih detail nih, menarik sepertinya. Audiens kita tuh suka kalau konten-konten yang berhubungan dengan inovasi-inovasi baru ini. Makanya mungkin saya akan memperdalam beberapa hal. Yang paling hangat tadi yang baru disebutkan oleh MBG tadi Pak. Mungkin kita akan fokus ke itu. Jadi BRIN berarti sekarang sedang mengembangkan bentuk omprengan baru ya. Dalam konteks dari yang digunakan sekarang kan kita masih impor kan dari China kalau nggak salah ya. Selama yang sempat ramai itu. Artinya BRIN sekarang sedang mengembangkan sebuah ompreng khusus untuk MBG yang tadi ya Pak. Jadi boleh dijelaskan Pak? Kita bukan pada omprengannya, pada makanannya. Oh makanannya. Tapi alatnya kita kompatibel dengan ukuran omprengan. Sudah disesuaikan. Berapa saat kemudian muncul keterangan, oh ini alat ini makanan udah basi. Jadi indikator untuk dari sisi food safety-nya. Oke. Kan penting sekali, Mas. Jadi kalau SPPG punya itu kan tidak perlu nguji-uji kemana, tinggal lebih simpel, pakai tinggal ukurannya sama, taruh aja. Kayak model kayak setrika gitu. Tapi pas dengan omprengan itu. Oke, menarik. Kalau soal pangan Pak, apa yang selain tadi bawang putih itu mungkin bisa di ya memang kita soal pangannya apa nih Pak? Soal padi ya. Jadi padi ini kan kita punya padi yang tahan salinitas, tahan penyakit, ya. Aneka produksi padi yang aneka produksi benih yang sudah sangat bagus. Nah, sekarang kita ditarget lagi oleh pemerintah, bisa nggak membuat padi dengan produktivitas 15 ton per hektar? Karena rata-rata nasional kan 5 ton ya. Kita diminta 15, 3 kali lipat Mas. Nasional. Bisa nggak? Ya jawaban kita kan harus bisa. Siap, bisa. Karena apa? Karena memang itu sesuatu yang sangat mungkin. Makanya butuh riset lebih dalam lagi. Butuh riset lagi. Dan sekarang kita melakukan riset untuk itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menciptakan pangan-pangan
olahan yang bisa digunakan untuk masyarakat yang sedang menjadi korban bencana. Jadi bencana masyarakat dengan bencana yang relatif masif ya saat ini di Indonesia ini kan pengungsi itu butuh makanan-makanan instan yang bergizi dan enak. Jangan nggak hanya bergizi saja tapi juga enak kan. Nah, sekarang Mas Pemret kalau makan mie instan dibuka kemudian pakai air apa? Air panas. Air panas. Sekarang nggak perlu air panas lagi. Oh. Pakai air dingin aja, tutup sebentar, matang. Jadi air panas. Nah, gitu. Oh. Jadi inovasinya di situ. Inovasi di situ. Jadi kita nggak perlu air panas, nggak perlu energi, nggak perlu apa. Cukup pakai air itu aja, air kayak gini, tidak panas, dimasukin sekian saat jadi panas, sekian detik jadi panas. Okay. Mendidih, bukan panas lagi, mendidih. Rahasianya apa tuh? Okay. Ada risetnya lah ya. Risetnya sedang berlangsung. Ini kan contoh untuk bencana kan bagus. Nah, sebenarnya bukan hanya sekedar menghasilkan inovasi itu, bagaimana membuat mitra-mitra industri tertarik untuk memproduksi itu kan gitu. Itu PR-nya ya. Itu PR. PR yang paling berat adalah mendorong industri tertarik untuk invest, untuk memproduksi barang. Nah kayak saya misalnya, ya tugasnya sekarang adalah marketing teknologi. Ya. Kalau Bapak disuruh bukan menjual. Kalau sekarang kita, Pak Arief, ada kesempatan untuk mempromosikan ini. Kira-kira apa 5 top produk BRIN yang sekarang sedang diriset yang kira-kira menarik bagi investor? Mungkin kita bisa list yang paling menarik Pak. Arsinum. Arsinum itu apa Pak? Air siap minum. Cocok. Air siap minum. Jadi air banjir masuk situ bisa diminum. Ada alatnya tuh Pak? Ada. Sekarang yang kita pasang di Aceh kan itu. Itu sedang berjalan ya? Ada. Jadi 3 alat yang kita pasang itu bisa menghasilkan 30.000 liter air minum. Bukan air bersih saja, air minum. Wow, langsung diminum bisa? Bisa diminum. Dari air apapun? Air apapun. Nah kemudian. Mantap, satu tuh ya. Satu itu. Kedua, pirolisis. Apa tuh Pak, pirolisis? Pirolisis itu sampah yang bisa menjadi bahan bakar, sampah plastik. Ya sampah plastik bisa menjadi bahan bakar itu. Kemudian yang ketiga adalah varietas padi. Nah, varietas padi, sidenuk ya dan juga banyak varietas yang sudah kita hasilkan. Keunggulannya apa Pak yang varietas ini Pak? Ya produktivitas. Tahan penyakit. Dan juga ada varietas yang memang tahan salinitas. Jadi kalau di daerah yang sudah terjadi rob, ya itu bisa diakalin. Kemudian yang ketiga kita sudah bikin satelit sendiri. Satelit. Jadi sekarang itu satelit yang digunakan untuk memotret untuk kepentingan ketahanan pangan diproduksi oleh BRIN sendiri, oleh periset kita sendiri. Jadi lokal. Udah launching Pak? Sudah. Udah ya kemarin ya. Sudah. Nah sekarang 2026 akan ada yang baru. Ada yang baru lagi. A4 ya. Apa dengan Pak? Keunggulannya Pak? Ya keunggulannya tentu karena ini mikrosatelit ya, ukurannya lebih kecil dan kemudian dengan dengan teknologi yang kita miliki ya bisa dimanfaatkan untuk memantau masalah pangan ini. Jadi masalah pangan ya, motret bagaimana proyeksi untuk produktivitas, luasan produksi dan sebagainya. Nah kemudian yang kelima, saya kira masalah transportasi ya. Saya kira banyak teknologi transportasi. Kita punya tadi pesawat terbang 2019 sudah teruji. Kemudian juga punya pesawat nirawak, drone yang bisa kita gunakan dan saat ini bisa berpotensi untuk menggantikan pesawat modifikasi cuaca. Jadi selama ini kan kalau kita misalnya musim kering, kan ada hujan. Nah kalau kita ingin ada hujan kan pakai pesawat terbang beneran kan, mahal kan? Betul mahal. Sekarang kita pakai drone punya kita, dilengkapi dengan alat-alat supaya bisa terbang dan kemudian menyebarkan zat-zat tertentu di atas sehingga bisa terjadi hujan. Itu contoh. Ya itu beberapa contoh. Kemudian juga transportasi kita juga sebenarnya punya kita bus listrik. Itu ada banyak karya-karya motor kapal. Kita juga ada. Nah jadi inovasi-inovasi yang ada kan sebenarnya ribuan ya yang sudah dimiliki oleh BRIN ini. Risetnya aja, publikasi kita udah lebih, tahun ini aja udah 5.000 lebih. Udah banyak sekali. Nah sehingga saat ini yang kita dorong adalah bagaimana memetakan produk-produk yang memang siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Pak, kalau saya pihak swasta,
saya mau berinvestasi pakai teknologinya BRIN. Caranya gimana, Pak? Nah itulah saya akan membangun apa yang disebut Rumah Inovasi Indonesia. Jadi etalasenya? Etalase. Jadi itu tiga fungsi. Satu sebagai etalase. Etalase apa? Pak Pamret ingin tahu inovasi BRIN itu apa aja sih? Datang ke etalase itu. Rumah Inovasi itu. Dengan datang ke Rumah Inovasi itu, maka akan ketahuan. Oh, ternyata inovasi ini semua, baik digital maupun real, prototipe yang ada. Kemudian kedua, selain etalase, kemudian sebagai hub. Hub itu apa? Membangun jejaring dengan stakeholders, dengan pemerintah, dengan industri. Ya. Itu juga sebagai tempat untuk pengurusan kekayaan intelektual, baik patennya. Atau misalnya Pak Pamret saya ingin tahu teknologinya apa sih yang kemudian bisa saya ambil untuk saya manfaatkan dalam rangka untuk membangun industri pangan. Nah, datang ke situ kemudian, oh ini licensing-nya proses seperti ini. Nanti akan dilayani dengan baik. Sekarang kan bingung kan? Bingung. Sekarang kalau datang ke BRIN mau kemana coba? Nah itu. Ya, itu lantai berapa nih, sebenarnya kita nggak tahu. Nah, ke depan dengan Rumah Inovasi Indonesia itu one stop. Yang ketiga adalah one stop service. Satu datang, semua urusan bisa selesai. Termasuk juga kalau media mau mempopulerkan atau meliput juga itu lebih bisa dipakai ya. Bisa dipakai etalase. Pengen tahu teknologi apa. Jadi kan kita punya namanya BRINpedia. Ya, BRINpedia itu IG yang memang setiap hari satu inovasi yang kita tampilkan. Satu inovasi yang kita tampilkan. Jadi kalau setahun kan 365 hari, 365 inovasi. Padahal inovasi kita ribuan. Jadi itu sudah nggak cukup. Setahun aja nggak cukup kalau sehari satu. Nah, makanya itu kan nanti akan kita bangun, bukan kita bangun, kita sudah selesai untuk menyiapkan platform aplikasi inovasi BRIN. Jadi Pak Pamret nanti tinggal buka nanti di HP, aplikasi di-download, kemudian dari situlah ketahuan semua inovasi. Itu untuk apa? Itu untuk mendekatkan kita dengan publik, supaya publik tahu inovasi kita apa saja, levelnya sampai mana, valuasinya, kemudian mitra industrinya mana, apa sudah di pasar atau belum, statusnya gimana, itu lengkap semua. Pesertanya siapa yang mau dikontak. Nah jadi itulah kira-kira gambaran tentang upaya Rumah Inovasi Indonesia. Itu sebagai satu etalase, dua sebagai hub, ketiga sebagai one stop service. Jadi itu untuk percepatan hilirisasi inovasi. Jadi kalau Anda pengen ini bawa anak, bawa ini ini loh karya Indonesia. Ini ada pesawat karya Indonesia, ini ada kereta karya Indonesia, ini ada obat-obatan karya Indonesia. Oh ini vaksin Indonesia. Ini wah. Jadi itu menginspirasi anak-anak juga. Di rencananya di mana Pak? Di Gatot-Subroto. Nah, yang gedung bulat itu ya Pak? Ya, gedung itu. Nanti begitu masuk nanti ada galeri inovasi, kemudian turun ada video, ada film-film tentang BRIN. Kemudian juga mengurus kekayaan intelektual, mengurus licensing, business matching. Jadi sekarang kalau venture capital datang, saya punya modal banyak nih. Siapa yang mau saya biayai? Startup mana? Datang kemana ke sini? Bingung juga. Makanya dari Rumah Inovasi semua datang, venture capital datang, angel investor datang, startup juga sama. Saya ingin bisnis nih, ingin mengembangkan bisnis berbasis pada inovasi BRIN. Kemana? Itulah. Oh ini cocok untuk saya. Kalau gitu mohon BRIN dampingi saya untuk mengembangkan usaha ini. Nah kita dampingi startup itu. Jadi fungsinya startup center, kemudian untuk business matching, ya, kemudian penguatan kekayaan intelektual, ya, ada jumlah layanan yang kita berikan, ada 19 layanan. Artinya, setelah itu baru kita bangun inovasi daerah, Rumah Inovasi Daerah. Jadi tidak hanya pada level nasional, tapi juga pada level daerah. Supaya apa? Di daerah bergairah orang untuk berinovasi karena ada Rumah Inovasi Daerah itu, sehingga bentuk apresiasi kita pada para inovator-inovator. Mantap Pak, mantap. Artinya dalam konteks ini tidak eksklusif hanya untuk BRIN ya Pak? Ya, artinya betul. Bapak juga memberi ruang buat teman-teman di luar BRIN seperti startup atau mungkin perusahaan, perusahaan betul. Atau individu yang memang punya kemampuan untuk riset dan inovasi untuk juga bertemu di situ dengan pemodal. Iya, nah itu. Itu hub sebagai tempat perjodohan. Benar. Supaya apa? Supaya memang link and match antara industri dan riset itu tercipta. Itulah. Jadi kita proses percepatannya melalui Rumah Inovasi Indonesia ini. Ya, moga-moga konsepnya udah selesai. Sekarang tinggal mendesain kelembagaannya. Nah, moga-moga ini pertengahan tahun dah kita launching. Oke, menarik Pak. Ini kita tunggu Pak. Ini menurut saya ini inovasi yang menarik karena
benar juga sih. Salah satu isu terbesarnya adalah showcasing-nya itu ya Pak. Ya, betul. Jadi kita memang kesulitan mengakses. Jujur kalau saya mau cari penelitian BRIN, lalu harus memang agak sulit sih kalau memang nggak kita punya rumahnya gitu-gitu. Kan kalau ada etalase, itu kan ada showcase. Lihat. Tiba-tiba ada inovasi tentang handphone misalnya. Wah, ini siapa perisetnya? Ada di situ. Ya. Perisetnya ini nih. Ya. Nah, saya mau kontak ini gimana caranya? Nah, langsung di situ langsung kontak. Gitu. Pak, cocok Pak. Menarik. Ini kita tunggu Pak. Nah, kalau konteks ini kan produk ya Pak ya. Tadi Bapak bilang spektrum secara misi outcome itu tidak hanya produk kan. Produk tadi kita sudah bisa melihat. Tapi soal kebijakan saya juga menarik nih Pak. Tadi Bapak bilang BIN juga pengen terlibat dalam policy making. Kalau kebijakan tuh bagaimana perannya BRIN sekarang nih Pak? Ya satu kan tentu kita akan terlibat dalam perusuhan naskah akademik sebuah regulasi. Undang-undang, peraturan pemerintah. Kemudian kedua, policy brief bisa dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi tentang antisipasi terhadap bencana misalnya. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa dokumen terkait dengan kebencanaan. Kita sudah menyiapkan dokumen yang terkait dengan kalau tadi sudah bencanaan, kemudian soal ekonomi juga ada, ya, redenominasi rupiah dan sebagainya. Kita punya policy briefnya. Jadi saya kira sudah banyak sekali policy brief yang memang sangat sangat relevan ya sebagai basis bagi pengambilan keputusan itu. Oke. Yang paling hangat berarti kan tadi bencana ya Pak ya, ekonomi. Apakah ada juga soal policy brief misalnya terkait politik, hukum dan lain-lain juga? Ada. Jadi memang sekarang sedang dipersiapkan juga bagaimana kita akan melakukan riset tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Ya kan kita sudah pasca reformasi hingga hari ini, nah kita harus mengevaluasi dan kemudian langkah-langkah rekomendasinya harus seperti apa. Bagaimana menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, yang lebih partisipatif, demokrasi yang lebih substansial. Ya. Nah ini kan langkah-langkah kita lakukan. Termasuk bagaimana kita harus memotret perjalanan otonomi daerah, desentralisasi sejak tahun 99. Ya itu kan evaluasi selama ini apa dampak dari otonomi daerah terhadap lingkungan. Terhadap bagaimana ekonomi daerah tumbuh, terhadap kelautan, terhadap pangan, jadi saya kira kita akan memotret dari berbagai sisi, ya, sehingga untuk apa penyempurnaan ke depan harus seperti apa. Jadi kita berharap bahwa regulasi yang kita buat, kemudian legislasi yang kita buat pun basisnya adalah ada riset yang kuat, data yang kuat. Ini bentuk sinkronisasinya antara BRIN dengan misalnya Bappenas dan pemangku stakeholder yang lain itu seperti apa? Jadi apakah BRIN dilibatkan sebagai tahap awal dalam konteks risetnya, lalu atau di mana Pak perannya Pak? Bervariasi Mas. Ada yang memang variasinya kita menyediakan data dasar seperti untuk kerangka rekonstruksi bencana ini. BRIN mendapat tugas untuk menyiapkan data dari hasil citra satelit. Nah, kita siapkan untuk Bappenas, untuk dasar bagi Bappenas untuk kemudian melakukan perumusan rekonstruksi, model rekonstruksi seperti apa. Ada juga yang kita melakukan riset untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan subsidi. Kemudian terkait dengan kebijakan misalnya tentang perumahan depan. Terkait dengan kebijakan dalam bidang pangan. Ya. Jadi rekomendasi-rekomendasi itulah yang dari hasil riset yang ada kemudian kita sampaikan pada pemerintah. Ya tentu kita berharap pemerintah bisa membaca dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam mengambil kebijakan baik dalam peraturan menteri, baik atau peraturan dirjen atau apapun itu. Kalau soal IHSG Pak ada lagi? Ya kita ada peneliti di bidang itu juga ekonomi ada, juga ada. Apa masukan BRIN kira-kira untuk menyelesaikan? Nah ini belum ada, saya belum mendapat ini input ya dari para periset ini. Pak menarik. Jadi tadi ada policy, lalu ada juga untuk produk. Saya juga menarik ini melihat Bapak tadi bicara soal fokus kepada UMKM. Ya, ini fokusnya apa Pak? Kalau BRIN dalam rangka pengembangan UMKM ini di mana Pak memposisikannya? Ya kita harus menghasilkan teknologi tepat guna. Untuk UMKM? Contohnya apa Pak yang sedang? Contohnya saat ini ya bagaimana kita bisa membantu menghasilkan berbagai alat ya. Misalnya untuk pertanian. Kan banyak alat-alat pertanian
untuk panen, alat untuk menanam, itu sebenarnya kan sudah tersedia paket-paket teknologi tepat guna yang dibuat oleh BRIN. Oke. Nah, kemudian beberapa teknologi misalnya untuk tadi kalau yang bisa memproduksi alat-alat untuk mendeteksi MBG itu kan kalau di Tiongkok, kalau di Korea itu UMKM yang ngerjain. Iya, benar. Bukan perusahaan-perusahaan besar. Nah, jadi itulah kira-kira UMKM bisa tumbuh dengan baik. Kedua adalah kita harus mensupport industri dengan teknologi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian ketiga baru kita akan berusaha melakukan reverse engineering. Jadi teknologi yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu mestinya harus kita lihat, kita dalamin ya supaya kita bisa melakukan upaya reverse engineering itu untuk membuat kita semakin kuat dalam kemandirian teknologi. Itu dilakukan oleh Tiongkok. Tiongkok itu kan cepat reverse engineering-nya. Dari berbagai negara Eropa, kereta datang, dipelajari, 3 tahun sudah bisa bikin sendiri, kayak gitu-gitulah. Nah, kita ingin percepatan itu. Reverse engineering itu menjadi keniscayaan. Nah, satu lagi terakhir, peran BRIN yang saat ini justru penting adalah bagaimana BRIN bisa melakukan teknologi forecast. Jadi proyeksi teknologi masa depan itu akan seperti apa. Karena ini akan bisa menjadi panduan bagi desain industrialisasi di Indonesia. Jadi industrialisasi di Indonesia ini kan semua membutuhkan teknologi. Jadi jangan sampai kita sudah investasi, bangun pabrik, kemudian ternyata setelah 3 tahun pabriknya jadi, menghasilkan produk, ternyata sudah out of date. Jadi kan ya percuma kan? Iya. Nah, bisa nggak? Bisa. Itu sekarang sedang kami lakukan. Proyeksi teknologi yang ada di BRIN itu kira-kira di Indonesia akan seperti apa, di bidang energi akan seperti apa, di bidang pangan akan seperti apa. Nah, kemampuan itu kan kita harus dibantu dengan AI juga untuk memproyeksikan teknologi apa yang kita. Nah, kita sekarang kedua, kita saat ini sedang melakukan valuasi terhadap hasil riset BRIN. Jadi kita ingin tahu riset BRIN itu untuk setiap produk yang saat ini ada kode HS-nya untuk ekspor-impor itu, kemudian bisa kita pantau. Jadi satu produk misalnya kelapa. Kelapa itu ada apa? Ada buah kelapanya, ada tempurungnya, ada sabutnya, ada daun kelapa, ada batang kelapa. Masing-masing kan ada turunannya. Nah, dari semua turunan itu, riset BRIN itu di mana? Nilai tambahnya berapa untuk setiap turunan produk turunan itu? Nah, kita hitung semua, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, kemudian di situ patennya BRIN berapa, punya swasta berapa, internasional berapa. Terus industri mana yang belum berkembang dari pohon-pohon industri itu? Ini baru contoh satu kelapa saja. Kita sudah analisis tembaga, analisis produk-produk lain, banyak sekali yang sudah kita pilih. Nah, itu kalau itu jadi, itu kan bisa menjadi panduan bagi industrialisasi di Indonesia ke depan. Ini loh industri yang belum berkembang, ini, turunan ini. Nah, tinggal cara teknologi harus dihasilkan apa nih untuk bisa menghasilkan produk turunan ini. Menarik. Nah, hingga kita menjadi acuan bagi satu desain industrialisasi di Indonesia ke depan untuk produk-produk agro seperti apa, untuk produk mineral seperti apa. Menarik. Kayak misalnya saya kemarin sempat diskusi dengan ada satu perusahaan tambang nikel misalnya. Mereka kan merasa sekarang harga komoditas turun kan. Betul. Mereka juga menyarankan pemerintah harusnya bikin proyeksi industrialisasi nikel ke depan itu seperti apa. Nah, itu salah satunya dari BRIN bisa. Bisa. Kita siap mensupport. Karena kan mereka udah invest banyak. Betul. Ternyata teknologinya berubah. Iya. Baterainya udah nggak pakai. Nah itu. Tidak lagi berbasis pada nikel. Jadi gimana nih? Nah, makanya itu kan contoh. Iya. Contoh untuk nikel itu kan contoh tadi bahwa ternyata teknologi yang untuk EV, nikel bisa untuk baterai bisa. Tapi untuk EV ke depan ternyata bukan itu dari nikel yang tipe itu, dari grafin, dari macam-macam yang bisa digunakan. Nah, jadi saya kira itu Mas yang penting. Kita coba untuk bangkitkan dari BRIN untuk membangun kepercayaan diri masyarakat kita. Bahwa insya Allah Indonesia ini punya kemampuan untuk mandiri teknologi. Pak, ini saya satu lagi nih Pak. Ini saya penting soal forecasting dan masa depan. Soal nuklir. Ya. Itu kan tadi ada salah satu dari 8 poin yang Bapak sempat tadi bahas itu salah satu bagian yang penting adalah kenukliran kan, ke depan. Apa yang sedang dilakukan BRIN terkait inovasi terkait nuklir ini Pak? Arahnya kemana Pak? Jadi nuklir itu kan ada nuklir untuk energi. Nuklir untuk pangan, nuklir untuk kesehatan. Nah itulah sekarang yang saat ini kita dorong kan bagaimana pemanfaatan nuklir untuk pangan. Misalnya
bagaimana kita bisa melakukan iradiasi untuk produk-produk yang akan kita ekspor. Oke. Nah, itu untuk apa? Untuk bisa produknya lebih awet, kemudian juga bisa keamanan pangannya lebih terjamin. Selama ini kita menggunakan beberapa di luar negeri sebelum diekspor ke negara lain, jadi lebih mahal. Nah, kalau kita punya sendiri sudah ada. Itu ada di Serpong. Nah, bisa dilihat itu nanti. Nah, sekarang lagi kita revitalisasi. Nah, justru yang ke depan kita pikirkan adalah tentang menciptakan small modular reactor ya, untuk bisa menjadi salah satu pionir dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Kajian sudah sangat banyak. Sekarang masalah sosial, masalah bagaimana persepsi masyarakat, masalah safety, yang ini, masalah ya edukasi tentang safety. Karena saya pernah bertanya ke Rusia pada waktu saya berkunjung ke sana ya, sebelum saya jadi kepala BRIN. Bagaimana dengan resiko-resiko yang ada di Chernobyl dan sebagainya, dia bilang gitu. Jadi mengatakan Chernobyl itu teknologi yang kira-kira kuno. Teknologi yang terbaru jauh lebih aman, jauh lebih ini kira-kira sekian puluh kali lipat tingkat keamanannya. Itu kan udah masa lalu banget. Jadi teknologi-teknologi yang berkembang di negara maju, salah satunya Rusia, memang sudah sangat berkembang. Tadi baru saja Dubes Rusia datang ke sini, ke BRIN, ya. Kemudian kita mendiskusikan kerjasama dalam banyak hal, termasuk dalam bidang pengembangan nuklir ini. Nah, jadi kita punya sejumlah reaktor untuk riset, dan fasilitas reaktor kita untuk riset sangat canggih, mungkin terbaiklah di Asia Tenggara. Tapi sekarang juga kita dorong bagaimana nuklir untuk kesehatan, karena untuk X-ray, untuk berbagai aktivitas itu kan butuh teknologi nuklir. Nah, jadi yang saat ini kita belum kan untuk energi yang belum kuat ya. Pangan sudah, kesehatan sudah, nah, tapi kita harus tetap berkuat. Sehingga kita pun nanti akan membuat rumah sakit nuklir. Rumah sakit memang yang menjadi percobaan untuk berbagai teknologi nuklir untuk kesehatan. Ini sekarang sedang kita jajaki semua. Ya, moga-moga lah. Mohon doanya. Baru 2 bulan Pak, rasanya sudah banyak sekali ya. Nah, termasuk terakhir ini kita akan membangun bandar antariksa. Bandara antariksa. Spaceport di Biak. Wow. Jadi itu akan digunakan sebagai apa Pak? Tempat peluncuran satelit. Satelit produksi kita. Sekaligus ya kita melayani negara-negara lain yang mau meluncurkan dari kita. Meluncurkan dari situ ya. Wah, menarik tuh. Ya, jadi kita ya tidak main-main untuk bermain dalam teknologi ini. Makanya urusan BRIN itu urusan dari dapur sampai ruang angkasa. Itu makanya saya tadi membayangkan Pak Prof Arif sekarang urusannya dari hulu ke hilir, dari mulai urusan perut sampai urusan luar angkasa. Pak, nostalgia sedikit. Ini kan karena konsepnya kita mau riset gitu Pak. Pak Arif dulu memori tentang pengalaman kan beda nih Pak. Sekarang Bapak jadi kepala BRIN, manajerial lebih banyak lah. Tapi mengenang sebagai peneliti, apa penelitian yang paling berkesan yang pernah dilakukan? Ya kadang-kadang kangen juga saya meneliti. Saya banyak meneliti di bidang kelautan. Dulu kelautan? Ya, jadi tentang konservasi laut, tentang ekologi politik dalam bidang pengelolaan kawasan konservasi. Ya. Dan saya banyak meriset ya dalam rangka mengkonstruksi apa yang disebut sebagai sustainability science. Ilmu keberlanjutan. Nah, sustainability science itu kan ilmu baru yang itu bisa kita topang. Saya semakin meyakini dengan pendekatan sustainability science itu riset-riset yang saya lakukan itu ternyata memberikan kontribusi besar dalam konstruksi sains baru ini. Karena saya banyak riset ya, tapi salah satu riset kami tentang bagaimana model masyarakat mengelola sumber daya pesisir. Jadi karena kalau di Jepang itu wilayah pesisir itu yang mengelola siapa? Masyarakat, bukan pemerintah. Pemerintah urusan statistik sama urusan bangun infrastruktur. Tapi bagaimana mengatur alat tangkapnya apa, mata jaringnya berapa, waktu menangkap ikan berapa, itu urusan masyarakat semua. Nah sebenarnya masyarakat kita juga punya, tapi kan itu kan ada yang terafiliasi dengan adat, ada yang tidak dengan adat. Nah, saya memotret itu bagaimana sebenarnya kesiapan masyarakat kita untuk menjadi aktor pengelola wilayah pesisir sebagaimana di Jepang itu. Itu menarik sekali. Jadi isu-isu tentang pengapelingan laut, konflik nelayan, itu yang banyak. Apa perbedaan yang paling signifikan antara cara masyarakat Jepang sama Indonesia Pak? Banyak Pak. Ya, banyak. Jepang kan homogen. Kemudian Jepang itu kan membangun
pengelolaan wilayah pesisir oleh masyarakat itu kan sudah sangat lama turun-temurun, kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk koperasi. Pasca restorasi Meiji kan tahun 1875 gitu. Nah, jadi Jepang itu memang ya koperasinya berdaya karena koperasinya berbasis pada kebutuhan. Jadi koperasi di Jepang, koperasi perikanan Jepang itu lahir karena kebutuhan masyarakat untuk mengelola sumber daya di sana, termasuk di dalamnya ekonominya. Jadi memang koperasi berdaya sekali. Makanya sekarang mengelola wilayah pesisir di Jepang itu koperasi-koperasi itu. Jadi mereka harus menjadi anggota koperasi. Makanya saat ini kita pun saya kira model Jepang bisa kita tiru, ya, bisa gitu. Tapi tentu dengan berbagai modifikasi karena mereka homogen, ya, kita heterogen. Mereka itu sudah punya modal yang cukup panjang dengan sejarah yang lama, ya, yang turun-temurun. Ketika dia punya framework, legal framework yang kuat karena peran koperasi yang begitu dahsyat. Yang keempat ya karena mereka punya social capital yang kuat, trust. Nah, itulah yang saya kira kita harus jadi nggak hanya secara SDA-nya saja kan ya Pak, berarti artinya ini faktor manusia dalam konteks mengelola itu bisa jadi sustain, segala macam, ternyata berpengaruh ya. Jadi kita bicara laut itu kan bicara orang sebenarnya. Bagaimana mengukur perilaku orang di laut. Jadi orang ngebom kan soal perilaku. Jadi riset saya banyak kan adalah bagaimana relasi antara alam dan manusia, ya, karena bidang saya human ecology, ya. Alam dan manusia itu ketika dia berinteraksi, kemudian dampaknya apa terhadap alam, apa dampaknya terhadap manusia, sistem sosial dan juga sistem alam. Nah, itulah yang kita kaji. Nah, tapi di dalam proses itu kan, karena saya memotret juga masyarakat di level adat, ya, di level grassroots, ternyata mereka kan punya mekanisme, sistem sosial punya mekanisme sendiri bagaimana mengelola laut. Ya. Misalnya kalau di Lamalera itu ada aturan yang mengatur tentang aturan lokal tentang penangkapan paus. Ya. Jadi paus itu ketika ditangkap dia punya mekanisme. Mekanismenya apa? Mekanismenya setelah ditangkap, kemudian pembagian seperti apa? Pembagian untuk lamafa orang yang di depan, ya, yang menangkap itu, kemudian untuk yatim piatu berapa, janda berapa. Jadi sebenarnya paus di Lamalera itu sebagai sebuah institusi. Paus bukan sebagai sebuah produk. Paus adalah institusi. Apa? Institusi untuk jaminan sosial. Ya kan, yatim piatu janda ditanggung dari hasil pola bagi paus, hasil penangkapan paus. Sampai segitunya? Sampai segitunya, makanya. Nah, sehingga penangkapan paus itu menjadi sebuah inti kebudayaan. Jadi bukan transaksional economical value aja. Banyak social value yang tidak tertangkap menarik, oleh orang luar. Menarik. Nah, itu kan orang-orang yang saya mendalami bidang human ecology ini kan termasuk bagaimana menangkap bagaimana masyarakat mempersepsikan alam. Tadi. Jadi masyarakat Lamalera mempersepsikan, memandang paus bukan sebagai produk komoditi. Tapi ini sebagai sebuah bagian dari kebudayaan. Karena tadi kan dampaknya kan ke peran atas sosial. Iya. Stabilitas masyarakat di Lamalera tercipta karena paus tadi. Menarik. Nah, itu salah contoh. Makanya persepsi itu dan kemudian makanya saya lebih banyak mendorong pendekatan konstruktivisme dalam melihat alam dibanding dengan positivisme. Karena apa? Kita secara real memotret masyarakat, bagaimana masyarakat melihat laut, bagaimana masyarakat melihat sawah, bagaimana masyarakat melihat ikan. Itu kan cara pandangnya beda dengan pandangan saintis. Soalnya kalau kita itu tunggal semua kan, paus itu ya itu definisi satu, definisinya banyak. Dan keragaman perspektif itulah yang harus dihargai. Nah, sehingga kita bisa melakukan intervensi kebijakan pembangunan dengan lebih adil, dengan lebih fair dan juga dengan lebih inklusif. Karena apa? Karena ya ini keragaman itu kita coba potret. Karena kita seringkali kereduksianis karena apa? Melihat orang itu hanya memandang satu tunggal, satu single perspektif. Itulah makanya kenapa kebijakan itu harus juga dibarengi dengan sama-sama dengan periset. Ya itulah. Karena yang bisa meng-capture keseluruhan gambarannya adalah orang yang sudah pernah riset ya kan Pak. Ya, jadi makanya, tidak hanya dari satu tunggal. Betul, dulu kan ada gerakan LSM yang mengatakan nangkep paus itu melanggar lingkungan. Karena paus termasuk mamalia yang dilindungi kan itu.
Tapi kalau kita mendalami riset dalam perspektif dari human ecology tadi, tidak serta-merta melarang dengan mudah kita tuh melarang gitu kan. Kenapa? Karena tadi ini bagian dari kebudayaan. Kemudian yang kedua, ya gerakan nasional, internasional bahkan gerakan global yang wah ini harus dilindungi, dilarang. Lagi-lagi mereka melihat single perspektif tentang apa itu yang disebut dengan paus. Tapi dengan keragaman tadi bahwa orang yang mau berangkat harus ada upacaranya. Itu kan ada aspek spiritualitas dalam gerakan penangkapan paus. Kemudian kalau misalnya paus lewat hamil, masyarakat tahu. Paus yang masih baby nggak boleh ditangkap. Kalau lagi hamil tidak boleh ditangkap. Ada perspektif sustainability yang melekat dalam masyarakat itu. Nah itulah kira-kira sebenarnya kearifan masyarakat di timur itu luar biasa terhadap laut itu. Nah ini kan menjadi social capital yang sangat bagus. Menarik. Gitu Mas. Last question. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi ini satu. Pak, bagaimana mendorong anak-anak muda sekarang pengen jadi periset? Itu orang kan transaksional kan, gajinya gimana sih kalau periset? Mungkin Pak Arief bisa, saya dengar kemarin waktu pemaparan Bapak, ada satu bidang riset yang masih sangat jarang penelitinya, yaitu orang yang bisa memetakan potensi ikan. Waktu itu Pak Arief sudah cerita, itu susah banget katanya nyari peneliti. Artinya kan sebenarnya ladang-ladang untuk jadi potensial jadi periset itu masih banyak kan Pak potensinya. Nah, tapi masyarakat tuh kadang-kadang bingung. Kalau jadi periset itu masa depannya gimana sih dan bagaimana memulainya dan apa aja potensi-potensi periset yang sekarang masih tersedia. Ini mungkin buat pertama, sekarang kami buka magang mahasiswa di BRIN. Itu kan sebagian proses regenerasi para periset Indonesia. Dengan magang itu siapa tahu mereka tertarik untuk menjadi periset beneran. Kemudian kedua, kita memang harus kolaborasi dengan Kementerian Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk mendorong mereka untuk melakukan kegiatan riset pada level SMA itu seperti dulu apa yang terjadi dengan LKIR, Lomba Karya Ilmiah Remaja. Itu Pak, saya ingat tuh. Ingat kan? Saya ingat. Itu kan menjadi orang bergairah kan untuk melakukan. Itu bagus banget sih Pak. Kemudian yang ketiga, makanya saya sampaikan ada Brinpedia di IG. Makanya kita ingin medsos, berbagai ruang publik diisi dengan inspirasi-inspirasi inovasi. Sehingga orang tertarik, orang meneliti, ya, sehingga mereka juga melihat bahwa ini sesuatu yang memang bisa membawa manfaat yang besar bagi kemajuan bangsa. Karena kita harus terus meyakinkan publik, ekonomi Indonesia nggak akan mungkin bisa tinggi tanpa kekuatan inovasi. Itu sudah hukum. Setuju Pak. Nah itu meyakinkan itu juga penting pada generasi muda. Yang terakhir ya marwah periset harus kita jaga. Jadi orang periset itu harus menjadi role model, harus sering kita promosikan, makanya kita coba dengan mempublish besar-besarnya inovasi-inovasi kita, ya otomatis kan mempublish juga para perisetnya. Betul. Sehingga mereka menjadi role model baru bagi anak-anak. Saya punya satu lagi kita kan punya banyak nih, animalium, kita punya ada etalase, nanti ada itu kan museum-museum zoologi di Bogor ya. Nah itu kan bagian dari edukasi yang mendorong. Apalagi anak-anak saya kemarin ngobrol anak mereka tertarik sekali mengeksplor tentang alam. Anak saya pengen jadi peneliti ikan Pak. Wah alhamdulillah. Jadi saya punya memori menarik bahwa dulu saya pernah liputan ada lomba karya ilmiah remaja dilaksanakan oleh LIPI, anak SMA Pak bikin helm, lalu dia memasukkan pembalut sebagai bahan dasar di atasnya supaya adem dan nggak kepanasan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan setelah dia menang lomba, ada perusahaan bikin pabrik untuk mematenkan produk itu. Dia langsung beli rumah 3 Pak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya langsung beritain juga. Dia cerita ke saya setelah saya liput datangin. Mas, kemarin ada perusahaan helm yang mengontak saya minta paten lisensinya. Karena dia gara-gara lomba di LIPI dulu namanya. Nah LIPI. itu. Gara-gara kita beritakan. Kita penting Mas untuk itu. Lomba itu menjadi jadi ada duitnya juga Pak. Ada kompetisi. Oke, terima kasih banyak. Kalau periset kita juga nanti kaya dari hasil lisensinya. Bergengsi kok. Orang menjadi kaya itu tidak selamanya menjadi pengusaha. Ya pengusaha memang jalur kaya. Tapi menjadi periset bisa kaya juga. Karena apa? Kalau kita mengasih inovasi-inovasi yang unggul, yang dahsyat, harganya mahal, itu royaltinya bro. Pak Habibie coba royaltinya berapa? Udah nggak ada, masih aja jalan terus royaltinya. Terus royaltinya itu. Mantap. Dan yang kedua, manfaatnya terus dirasakan meskipun kita sudah nggak ada. Itulah banyak royaltinya. Baik juga. Amin.
Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Arief sekali Terima kasih. lagi atas kesempatannya. Semoga setelah saya wawancara Pak Arief, abis ini banyak peneliti BRIN yang berkenan untuk kita wawancarai bahwa kami sudah mendapatkan restu nih untuk bisa mewawancari teman-teman peneliti yang lain. Jadi kalau tadi ada 360 riset di BRINpedia, kita tambah jadi 720 tayang di Tirto juga, Pak. Jadi ada 2 kali lipat. Wah, mantap. Makasih. Satu hari satu riset kita tambah. Wah, iya, keren. Jadi terima kasih atas teman-teman. Jadi kita udah banyak dengar cerita tadi. Kesimpulannya adalah BRIN sekarang akan fokus untuk bantu pemerintah, tidak hanya untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan, tapi secara produk outcome. Dan yang paling penting, nantikan rumah inovasinya Pak Indonesia dari Pak Arief, baik berupa offline di tempat di Gatot Subroto nanti, di daerah-daerah juga, dan di online dalam bentuk aplikasi ya Pak. Kita nantikan gebrakan-gebrakan Pak Arief selanjutnya. Sekali lagi selamat bertugas Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.